Berlatar di kota Marseille di Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Charlie, seorang mantan mafia yang kuat dan masih ditakuti di kotanya. Saat ini dia tengah jalan-jalan bersama anak yang paling kecil, yang karena si bungsu ingin menonton pertunjukan kambing berputar, Charlie pun menurunkannya dan memintanya untuk menunggu di sana. Sementara dirinya akan pergi ke basement untuk memarkirkan mobilnya. Secara tiba-tiba, muncul 8 orang yang menembaki Charlie dengan sangat brutal, yang mustahil ada orang yang bisa bertahan dari tembakan sebanyak itu. Di mana si bungsu pun harus bengong sendirian ketika sang ayah tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Insiden itu pun langsung menggemparkan semua orang di kota Marseille, tidak terkecuali bapak kepala polisi dan satu anggotanya bernama Mary. Mary ditunjuk langsung oleh Pak Kepala Polisi untuk mengusut kasus ini dan menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. Berkat insiden ini, terkuaklah jika Charlie adalah mantan mafia yang bisa dibilang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di kota Marseille. Sejak muda, dia sudah merintis karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri seperti klub malam, pemilik karaoke, tempat judi, kasino, dan banyak bisnis lainnya. Sudah 3 tahun sejak Charlie memutuskan bertaubat dan pensiun dengan menjual semua kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif. Ada Zakia dan Aurelio. Mereka berdua sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie, yang hal itu pula lah alasan kenapa Charlie mempercayakan kerajaannya ini kepada mereka berdua. Zakia sendiri terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya. Dia baru mendapat kabar tentang insiden yang menimpa Charlie dan cukup terkejut saat mengetahui jika dia belum juga mati. Saat itulah kita akan diperlihatkan dengan watak arogan Zakia yang menjewer anak buahnya hanya gara-gara tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Sama seperti Zakia, Aurelio sang partner pun sama-sama kejamnya, bahkan lebih kejam saat dia menembak anak buahnya sendiri setelah diketahui mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Jelas mereka berdua tak kenal ampun, tak ada toleransi dan tak tahu memaklumi, sehingga keduanya sangat sudah cocok sebagai partner bisnis. Charlie sendiri terlihat sedang berbaring di rumah sakit. Dia dijenguk oleh Mary yang dengan santainya langsung menanyai Charlie yang baru siuman, yang pastinya kepala masih sakit. Boro-boro menjawab pertanyaan, menahan luka bekas 22 butir peluru yang bersarang di tubuhnya saja sudah unyuhan. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan melihat seorang pria menyamar sebagai seorang dokter yang pastinya diutus untuk membunuh Charlie di rumah sakit. Namun jika bukan karena Mary yang memindahkannya ke tempat lain, Charlie mungkin sudah pasti mati kali ini. Keesokan paginya, kita akan melihat rombongan Zakia datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang sudah memberikannya kerajaan ini. Di mana polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dan memilih keluar setelah tahu bahwa Zakia datang ke sini untuk menjenguk Charlie. Setelah Zakia pergi, dokter pun datang untuk visit. Beliau memberitahu bahwa sebagian saraf Charlie sudah putus, mengakibatkan jari-jari tangan kanan Charlie sekarang menjadi mati rasa alias sudah tidak bisa digerakkan lagi, alias sudah tidak bisa dipakai untuk olahraga di kamar mandi lagi. Tak lama kemudian, muncullah 2 mantan anak buah Charlie yang sudah sama-sama pensiun dari dunia mafia. Mereka membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Dia bernama Samsul. Mulut C. Samsul yang menceritakan tentang fakta sebenarnya yang terjadi bahwa Zakia berencana mengembangkan bisnis baru, yakni menjual obat-obatan dan narkoba tepat di kota ini, yang pastinya Charlie akan sangat marah apabila mengetahui jika kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang haram tersebut. Yang karena Zakia terlalu takut, bahkan Samsul sendiri terkencing-kencing di celana, maka Zakia memilih untuk membunuh Charlie dengan mengirim 8 anak buahnya untuk mengeksekusinya di tempat parkir. Kita diperkenalkan dengan 3 mantan anak buah Charlie yang sampai saat ini masih setia mengabdi. Ada Dahlia, Martin, dan Karim. Mereka bertiga masih sangat setia, bahkan mengusulkan untuk memperpanjang masalah ini. Namun Charlie yang sudah ingin hidup damai pun memaafkan perbuatan Zakia, termasuk si Samsul yang diampuni nyawanya dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Perintah adalah perintah. Charlie pun kembali kepada keluarganya. Begitupun dengan 3 mantan anak buah setianya yang kembali pada kehidupan normal mereka masing-masing. Yang di sini kita akan berfokus dulu pada salah satu anak buah Charlie, yaitu Karim,
yang kebetulan berlatar belakang keluarga muslim. Dia dan keluarganya terlihat hidup bahagia dan damai dengan kesederhanaannya. Sampai muncullah anak buah Zakia yang menculik dan membawanya ke suatu tempat. Tidak bersyukur, itulah kata yang pantas untuk Samsul, yang sudah untung nyawanya diampuni, sekarang malah menjadi dalang di balik penculikan ini. Namun karena Samsul terlalu banyak bicara alias terlalu banyak bacot, dia langsung ditembaki oleh salah satu anak buah Zakia yang paling beringas, yaitu Pascal, di mana dia meminta sebilah pisau dan memotong tubuh Karim untuk diberikan kepada anjing-anjing kelaparan. Betapa sakitnya hati Charlie saat harus menyaksikan keluarga Karim menangis melihat tubuhnya dimakamkan di kuburan, tepat saat Pascal dan beberapa anak buahnya yang lain sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Layaknya pembunuh berantai, Charlie muncul dengan senyap tanpa suara dengan sebutir granat di lengan kanannya. Kedatangan Charlie ini bukan untuk membantai mereka semua, tetapi untuk memberikan peringatan sekaligus kesempatan untuk Pascal dan kawan-kawan bisa pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka diberikan waktu supaya bisa meratapi kesalahan, bisa merasakan cemasnya diburu seseorang, merasakan rasanya takut akan kematian, karena entah besok, lusa, seminggu, sebulan, atau setahun lagi, Charlie akan muncul kembali untuk membunuh mereka satu persatu. Dimulai dengan salah satu dari mereka yang memang tidak memiliki keluarga sama sekali. Keluarga Charlie sendiri sudah dipindahkan ke tempat yang aman bersama dengan Dahlia yang akan menjadi pengawalnya. Sementara Charlie terus melanjutkan perburuannya dengan membunuh si Gondrong tepat saat dirinya datang ziarah ke makam putranya, dan dengan sukarela menyerahkan diri untuk mati setelah menyadari fakta bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang lolos dari seorang Charlie. Insiden ini tentu saja memancing perhatian Mary yang belum selesai membereskan kasus penembakan Charlie, kini harus menghadapi kasus baru dengan kematian satu persatu anak buah Zakia. Sehingga Mary memutuskan untuk menemui Zakia di kediamannya untuk mencari keterangan. Barangkali Zakia tahu siapa pelaku di balik kematian dua anak buahnya. Meski Zakia tahu bahwa Charlie pelakunya, dia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan. Karena apabila mengatakan yang sebenarnya, tentulah Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh yang justru akan kembali mengarah pada dirinya. Sehingga satu-satunya cara untuk semua ini adalah dengan membunuh Charlie yang memang sedari awal sudah seharusnya mati. Zakia pun menugaskan satu anak buahnya untuk mengacak-acak rumah Charlie untuk memancing tempat persembunyiannya. Yang benar saja, Martin pun langsung pergi menemui Charlie saat mengetahui jika rumahnya sudah diacak-acak, tanpa sadar jika dirinya sedang diikuti oleh pasukan Zakia. Sehingga apa mau dikata, mereka pun langsung memborbardir tempat persembunyiannya. Sementara Charlie sibuk menghadapi pasukan Zakia, Martin sendiri disuruh untuk kabur, tetapi keburu ketahuan, di mana Charlie sendiri memutuskan untuk naik motor dan kabur dari tempat ini. Dengan sengaja Charlie menjatuhkan dirinya tepat di hadapan para polisi supaya pasukan Zakia tidak bisa menyerangnya. Sementara untuk Martin, dia harus dibeat langsung oleh Zakia dan mengatakan agar lain kali katakan apapun yang diketahuinya. Sehingga akhirnya diketahui bahwa Martin, satu dari 3 anak buah setia Charlie, lebih memihak kepada Zakia dan ada keterlibatan dalam aksi penembakan di adegan awal tadi. Charlie pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberikan informasi tentang sesuatu yang ditetapkan. Mary memberikan informasi tentang sesuatu yang dia temukan bahwa dari 22 peluru yang bersarang di tubuhnya, ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset, sehingga dari 8 pelaku penembakan, ada 1 pelaku yang sepertinya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Charlie beberapa waktu lalu. Tepat saat acara pernikahan si tampan alias salah satu anak buah Zakia yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, Charlie mendatangi si kacamata alias 1 dari 8 pelaku penembakannya. Si kacamata adalah orang yang ditunjuk sebagai admin yang memiliki semua data keuangan dan bisnis Zakia, di mana Charlie memintanya untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam sebuah flash disk sebelum Charlie akhirnya membunuhnya juga. Mengetahui adminnya mati, Zakia tentu saja marah besar dan merancang sebuah rencana kejam untuk memfitnah Charlie, yaitu dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri, yakni si ajudan yang sedang bersama ibunya di taman, dan si tampan yang akan melakukan malam pertama dengan menembak mereka berdua dengan pistol yang ada sidik jari si Charlie. Otomatis Charlie pun menjadi buronan polisi.
Meski kepala polisi menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie, namun Mary yang cerdas sudah bisa menebak jika semua ini adalah jebakan dibuat oleh seseorang. Namun dia masih belum mengetahui siapa dalang di balik rentetan kejadian ini. Karena Charlie menghilang entah kemana, Mary pun mencoba melacak nomor yang sering dihubungi Charlie, yakni nomor telepon keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat di mana percakapan itu berhasil disadap oleh Zakia ketika Mary berkunjung ke kediaman Zakia. Sehingga pasukan Zakia langsung meluncur ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Dahlia pun harus mati dalam kejadian itu. Sementara anak sulungnya ditemukan babak belur di pinggir jalan dan sengaja dilepaskan untuk sebagai pembawa pesan bahwa apabila Charlie tidak segera menyerahkan diri kepada Zakia, mereka akan membunuh si bungsu. Mendengar anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini tentu membuat Charlie menjadi marah besar. Satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan hanyalah Mary. Charlie meminta Mary untuk memberitakan tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya supaya ketika Zakia lengah, dia punya waktu untuk menyelamatkan si bungsu. Zakia menganggap jika berita itu adalah benar. Tidak terkecuali si bapak kepolisian yang juga ikut mempertanyakan apa maksud Mary melakukan hal ini. Bukannya melepas si bungsu, Zakia justru malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu yang seorang anak kecil yang tak berdosa, sekaligus membantai partnernya sendiri yaitu Aurelio karena sifat serakahnya yang ingin menguasai kota Marseille sendirian. Tepat saat Charlie mengendarai motor NMAX, Pascal terlihat sudah sampai di tempat si bungsu disekap dan menyuruh anak buahnya yang bernama Tom untuk membunuh si bungsu. Namun Tom nampaknya jauh lebih baik dan jauh lebih manusiawi dibandingkan si Pascal. Dia memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintah sehingga Tom harus tewas di tangan Pascal. Saat si bungsu dibawa Pascal, tiba-tiba Charlie muncul di waktu yang tepat. Terjadi sedikit pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie, sehingga si bungsu berhasil diselamatkan dan tepat di waktu yang bersamaan, Aurelio dan pasukannya ditemukan sudah tewas dibantai. Sehingga Zakia mengira jika dirinya sudah menjadi pemenang dalam ketegangan ini. Zakia tak menduga jika Charlie akan mendatangi tepat di rumahnya sendiri. Dia sama sekali tidak melakukan pembelaan dan justru dengan terang-terangan jujur jikalau dirinya memang takut terhadap Charlie. Jika ada orang yang menghalangi tujuannya, sudah pasti itu adalah Charlie. Memang mereka berdua tumbuh bersama sebagai penjahat, tetapi kota Marseille jauh lebih takut terhadap Charlie dibandingkan Zakia. Sehingga satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah dengan membunuh Charlie. Dengan semua yang sudah terjadi, Charlie nampaknya belum puas jika harus membunuh Zakia sekarang. Sehingga itu justru memberikan Zakia waktu untuk melawannya, sehingga situasi pun terbalik memojokkan Charlie. Yang beruntung Mary dan kepolisian datang di waktu yang tepat. Keberhasilan Mary mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapak kepala polisi merasa sangat senang. Dia rupanya tidak jauh berbeda dengan Zakia yang memiliki sifat serakah, ingin membuat dirinya merasa hebat di depan bapak Perdana Menteri dengan meminta Mary untuk berpura-pura seolah-olah bapak kepolisian lah yang menangani langsung kasus ini. Mary memberinya satu kali tamparan atas semua yang telah dia lakukan. Dengan bantuan Mary pula lah Charlie diperbolehkan pulang dan Zakia tentu saja akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Saat akan pulang itulah Martin pun menjemput dengan membawa pesanan Charlie sebelumnya, yaitu sepucuk pistol. Di mana Charlie meminta Martin untuk jangan pulang terlebih dahulu, tetapi mampir dulu ke sebuah tempat untuk healing terlebih dahulu. Tempat itu adalah TKP pembunuhan ketika dia dikhianati oleh semua orang. Di mana Charlie akhirnya menyadari jika orang yang ke-8 itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di mana Martin mengaku jika dirinya sama sekali tidak tahu jika target yang Zakia maksud adalah Charlie. Dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Martin sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset. Karena pada dasarnya Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Bukan manusia jika tidak memaafkan. Charlie menunjukkan suatu kebaikan hatinya ketika dia memberikan Martin kesempatan untuk hidup. Dan semoga setelah ini Martin tidak seperti si Samsul yang tidak tahu arti dari kata bersyukur. Sudah dimaafkan, malah menikam dari belakang. Film pun diakhiri dengan Charlie yang sedang bermain bersama keluarganya tepat di pesisir pantai.
Jangan lupa bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video adrenalin lainnya. Selamat berjumpa di video selanjutnya.